Pernahkah Anda mendengar seseorang meramalkan masa depan dengan begitu tepat, hingga membuat bulu kuduk merinding? Bagaimana jika prediksi itu bukan hanya sekali atau dua kali, melainkan berulang-ulang, dari soal presiden hingga kematiannya sendiri? Siapa lagi, kalau bukan Kiai Haji Abdurrahman Wahid, atau yang akrab kita panggil Gus Dur, Presiden keempat Indonesia, yang tak hanya dikenal sebagai bapak pluralisme, tetapi juga sosok yang perkataannya seringkali menjadi kenyataan. Apakah ini sekadar kebetulan? Atau memang ada keajaiban spiritual di balik celotehan santai beliau? Mari kita telusuri bersama 10 ramalan Gus Dur yang terbukti nyata. Dan bersiaplah untuk takjub. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di CS News, kanal yang selalu menghadirkan cerita inspiratif dan penuh makna. Sebelum kita mulai, marilah kita bersama-sama melantunkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar, agar langkah kita selalu dalam keberkahan dan perlindungan. Hari ini, kita akan mengupas kisah luar biasa tentang Gus Dur, seorang ulama, budayawan, dan presiden yang tidak hanya mencuri hati rakyat dengan humor serta kesahajaannya, tetapi juga dengan kemampuan meramal yang seolah melampaui nalar. Dari prediksi presiden hingga skor Piala Dunia, perkataan Gus Dur seolah memiliki daya magis yang menggetarkan. Yuk, kita simak 10 ramalan beliau yang telah menjadi kenyataan sambil menyelami nilai-nilai budaya dan spiritualitas yang melekat erat dalam setiap ceritanya. Prediksi Jokowi menjadi presiden. Pada 8 Agustus 2006, Gus Dur berkunjung ke rumah dinas Wali Kota Solo, tempat Joko Widodo yang saat itu baru menjabat sebagai wali kota selama 6 bulan. Dalam suasana santai, Gus Dur tiba-tiba berkata, "Siapa yang dikehendaki rakyat termasuk Pak Jokowi ini? Kalau dia jadi wali kota yang bagus, kelak juga bisa jadi presiden." Jokowi yang kala itu hanya tersenyum mendengar ucapan tersebut, mungkin tak pernah membayangkan dirinya akan menduduki kursi presiden. Bayangkan, di tahun 2006, Jokowi hanyalah wali kota biasa, tanpa bayangan ambisi politik nasional. Namun, 8 tahun kemudian, pada pemilu 2014, ucapan Gus Dur menjadi kenyataan. Jokowi terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia, bahkan menjabat 2 periode hingga 2024. Apa yang membuat prediksi ini begitu menarik? Dalam budaya Jawa yang kental dengan nilai-nilai spiritualitas, ucapan seorang kiai seperti Gus Dur sering dianggap memiliki karomah atau keistimewaan spiritual. Ucapan beliau bukan sekadar omongan, melainkan seolah membaca tanda-tanda zaman yang hanya bisa dilihat oleh mereka yang memiliki kepekaan batin. Dalam tradisi pesantren, seorang kiai sering dianggap sebagai wali yang mampu melihat lebih dari apa yang tampak di mata biasa. Apakah ini karomah Gus Dur atau sekadar kepekaan politiknya yang luar biasa? Yang jelas, prediksi ini menjadi salah satu bukti bahwa Gus Dur seolah memiliki mata batin yang tajam. Prediksi lengsernya Soeharto. 11 bulan sebelum peristiwa bersejarah pada Mei 1998, Gus Dur pernah berbincang dengan Kiai Haji Buhori Masruri, Mustafa, dan Toha, pengurus Nahdlatul Ulama, NU, di Yogyakarta. Di tengah diskusi tentang berbagai masalah, tiba-tiba Gus Dur memotong pembicaraan dan berkata dalam bahasa Jawa, "Wes ra usah greget kui, Pak Harto segera maneh jatuh." Dalam bahasa Indonesia, artinya, sudah, tak usah dibahas itu, sebentar lagi Pak Harto jatuh. Pada masa itu, Soeharto adalah figur yang nyaris tak tersentuh. Kekuatannya di bidang militer, politik, dan ekonomi begitu kokoh, sehingga ucapan Gus Dur terdengar mustahil bagi para pendengarnya. Namun, apa yang terjadi? Pada 21 Mei 1998, setelah gelombang demonstrasi mahasiswa dan krisis ekonomi yang melanda, Soeharto mengundurkan diri dari jabatannya sebagai presiden. Prediksi Gus Dur terbukti tepat, dan ini bukan sekadar kebetulan. Dalam budaya Indonesia, khususnya di kalangan NU, seorang ulama seperti Gus Dur
sering dianggap memiliki firasat atau ilham yang diberikan oleh Allah SWT. Firasat ini, menurut tradisi Islam Jawa, adalah anugerah bagi mereka yang dekat dengan Tuhan melalui keimanan dan kepekaan spiritual. Ucapan Gus Dur ini juga mencerminkan kepekaannya terhadap denyut nadi rakyat. Sebagai tokoh yang dekat dengan masyarakat akar rumput, ia mampu membaca gejolak sosial yang tidak terlihat oleh banyak elit politik saat itu. Ini adalah cerminan dari nilai budaya manusiawi yang selalu dijunjung Gus Dur. Mendengar suara rakyat, memahami penderitaan mereka, dan merasakan tanda-tanda perubahan. DPR seperti taman kanak-kanak. Siapa sangka, Gus Dur pernah dengan berani menyindir DPR di depan sidang resmi dengan mengatakan, DPR ini seperti taman kanak-kanak. Ucapan ini disampaikan saat ia diminta pertanggungjawaban sebagai presiden. Meski terdengar sebagai candaan khas Gus Dur, perkataan ini ternyata memiliki makna mendalam. Jika kita amati dinamika DPR di era modern, seringkali kita melihat perilaku yang kurang dewasa, dari kunjungan kerja yang lebih mirip liburan, hingga perebutan proyek yang mengingatkan kita pada anak-anak yang berebut mainan. Ucapan ini bukan sekadar sindiran, tetapi juga kritik sosial yang tajam. Dalam budaya Jawa, sindiran atau sindiran halus adalah cara untuk menyampaikan kebenaran tanpa menghilangkan sopan santun. Gus Dur, sebagai putra pesantren, sangat paham bagaimana menyampaikan kritik dengan cara yang mengena, namun tetap menghibur. Namun, di balik candaannya, ada kebenaran yang menggugah, bahwa institusi sekelas DPR harus menjalankan amanah rakyat dengan penuh tanggung jawab, bukan malah terjebak dalam perilaku kekanak-kanakan. Meski banyak anggota DPR yang tersinggung, tak sedikit pula yang diam-diam setuju dengan ucapan Gus Dur. Ini menunjukkan bahwa beliau tidak hanya mampu membaca situasi politik, tetapi juga memiliki keberanian untuk menyuarakan kebenaran, sesuai dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya amar ma'ruf nahi munkar, mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Sebelum kita lanjut ke prediksi berikutnya, jangan lupa tekan tombol like di video ini ya. Dukungan kalian sangat berarti untuk kami terus menghadirkan konten yang menginspirasi. Yuk, lanjut ke prediksi berikutnya. Prediksi Gus Dur menjadi presiden. Pernahkah Anda mendengar cerita tentang Luhut Binsar Panjaitan yang hampir menjadi duta besar untuk Singapura? Saat itu, sebelum berangkat, Luhut bertemu dengan Gus Dur. Dalam percakapan santai, Gus Dur tiba-tiba berkata, "Luhut, kamu nggak perlu pergi jadi duta besar. Sebentar lagi, saya jadi presiden." Ia bahkan menambahkan, "Kiai, saya ada 9, ada 1 dari Lampung. Saya dapat bisikan kalau saya jadi presiden." Luhut yang menganggap ucapan itu hanya candaan, tetap berangkat ke Singapura. Namun, betapa terkejutnya ia ketika nama Gus Dur muncul sebagai kandidat presiden pada pemilu 1999. Dan benar saja, pada Oktober 1999, Gus Dur terpilih sebagai Presiden Republik Indonesia keempat. Prediksi ini bukan hanya soal keberanian berbicara, tetapi juga menunjukkan keyakinan spiritual Gus Dur. Dalam tradisi Islam, bisikan atau ilham sering dianggap sebagai petunjuk dari Allah bagi hambanya yang terpilih. Apakah ini sekedar optimisme, atau memang Gus Dur memiliki kepekaan spiritual yang luar biasa? Yang jelas, ucapan ini menjadi salah satu bukti bahwa beliau seolah mampu membaca garis takdir. Prediksi pelengseran dirinya sendiri. Sebagai presiden, Gus Dur juga pernah meramalkan akhir dari masa jabatannya. Ketika ditanya siapa yang bertanggung jawab atas pelengserannya, ia hanya berkata, besok-besok juga akan terbukti oleh bangsa ini sendiri. Ia sempat menyebut nama Megawati Soekarno Putri dan Amin Rais sebagai pihak yang terlibat. Benar saja, setelah ia lengser pada Juli 2001, terbitlah buku berjudul Menjerat Gus Dur, karya Firdika Rizky Utama, yang mengungkap dalang-dalang di balik pelengseran Gus Dur. Kisah ini mencerminkan nilai budaya sabar dan rimo dalam tradisi Jawa. Meski tahu dirinya akan dilengserkan, Gus Dur tetap tenang
dan tidak membalas dengan kemarahan. Dalam ajaran Islam, sikap ini mencerminkan tawakal atau berserah diri kepada kehendak Allah. Gus Dur seolah memahami bahwa kekuasaan hanyalah titipan dan ia menerima takdirnya dengan lapang dada. Kisah ini juga menjadi pengingat bahwa kebenaran, meski tertutup sementara, pada akhirnya akan terungkap. Prediksi ajudannya menjadi Kapolri. Pak Sutarman, seorang polisi yang pernah menjadi ajudan Gus Dur, juga menjadi saksi keajaiban perkataan beliau. Suatu hari, Gus Dur berkata kepadanya, "Pak Tarman, nanti kamu akan jadi Kapolda Metro, lalu jadi Kapolri." Sutarman hanya tersenyum, menganggap itu candaan, karena menjadi Kapolri bukanlah mimpinya saat itu. Namun pada 23 Oktober 2013, Sutarman dilantik sebagai Kapolri oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono setelah sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Metro Jaya. Prediksi ini menunjukkan kedekatan Gus Dur dengan orang-orang di sekitarnya. Dalam budaya pesantren, seorang kiai sering memberikan motivasi kepada santrinya dengan kata-kata yang menggugah. Ucapan Gus Dur kepada Sutarman bukan hanya prediksi, tetapi juga doa dan harapan yang ternyata menjadi kenyataan. Ini mengingatkan kita pada nilai berkata baik atau diam dalam ajaran Islam, di mana setiap ucapan harus membawa kebaikan. Prediksi Kiai Haji Said Akil menjadi ketua PBNU. Suatu hari, Kiai Haji Said Akil diminta Gus Dur untuk menyiapkan air putih dan roti tawar untuk sarapan. Setelah itu, Gus Dur meminta Kiai Said membaca Yasinan Ulanguddin. Namun baru saja dibaca, Gus Dur malah tertidur dan mendengkur. Tiba-tiba, setelah 5 menit, ia bangun dan berkata, "Sampean akan jadi ketua PBNU di atas usia 55 tahun. Ucapan yang terdengar asal-asalan ini ternyata menjadi kenyataan. Pada Muktamar ke-32 NU di Makassar, Kiai Said Akil terpilih sebagai ketua PBNU pada usia 56 tahun. Kisah ini syarat dengan nuansa spiritualitas pesantren. Dalam tradisi NU, doa dan ucapan seorang kiai sering dianggap sebagai karomah yang bisa menjadi kenyataan. Gus Dur sebagai putra pendiri NU, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, seolah mewarisi kepekaan spiritual yang membuat setiap kata-katanya penuh makna. Prediksi ini juga menunjukkan bahwa Gus Dur mampu melihat potensi seseorang bahkan ketika orang itu sendiri belum menyadarinya. Prediksi Ahok menjadi gubernur. Basuki Cahayapurnama atau yang akrab disapa Ahok juga menjadi bagian dari ramalan Gus Dur. Ketika Ahok kalah dalam pemilihan gubernur Bangka Belitung, ia sempat putus asa. Saat bertemu Gus Dur, Ahok berkata, "Sudahlah Gus, orang Tionghoa nggak akan bisa jadi gubernur." Namun Gus Dur menjawab, "Siapa bilang? Jangankan gubernur, presiden pun kamu bisa." Ucapan ini terbukti ketika Ahok menjadi gubernur DKI Jakarta setelah Jokowi terpilih sebagai presiden pada 2014. Meski prediksi soal presiden belum terwujud, ucapan Gus Dur memberikan semangat bagi Ahok untuk terus berjuang. Dalam konteks budaya, Gus Dur dikenal sebagai tokoh yang merangkul semua golongan, tanpa memandang suku, agama, atau ras. Ucapannya kepada Ahok mencerminkan nilai pluralisme yang menjadi ciri khasnya, sekaligus menunjukkan kepekaannya terhadap potensi seseorang sesuai dengan ajaran Islam tentang menghormati semua manusia sebagai ciptaan Allah. Prediksi skor Piala Dunia. Gus Dur dikenal sebagai pecinta sepak bola. Ia bahkan sering menulis analisis pertandingan di majalah Tempo dan Kompas. Pada Piala Dunia 1998, ia memprediksi skor pertandingan antara Brasil dan Skotlandia akan berakhir 2-1 untuk Brasil. Hasilnya, tepat sekali, Brasil menang dengan skor 2-1. Prediksi ini membuat Gus Dur menjadi langganan wartawan untuk dimintai ramalan setiap ada pertandingan besar. Dalam budaya populer Indonesia, kecintaan terhadap sepak bola adalah bagian dari kehidupan masyarakat. Gus Dur
Dengan humor dan pengetahuannya, mampu menjadikan sepak bola sebagai medium untuk terhubung dengan rakyat. Prediksi ini, meski terlihat sederhana, menunjukkan bahwa kepekaan Gus Dur tidak hanya terbatas pada politik atau spiritualitas, tetapi juga pada hal-hal yang dekat dengan hati masyarakat. Prediksi kematiannya sendiri. Kisah paling mengharukan adalah prediksi Gus Dur tentang kematiannya sendiri. Beberapa hari sebelum wafat, di ruang ICU, ia berbincang dengan Profesor Soehardi, mantan Dirjen Kehutanan yang juga guru besar UGM. Gus Dur berkata, "Pak Hardi, saya titip bangsa ini. Tolong kawal Pansus Senturi di DPR. Besok Kamis, saya akan pulang ke Tebu Ireng. Diantar banyak orang. Saya sudah ditunggu ayah saya di sana." Tebu Ireng, pesantren yang didirikan oleh ayahnya Kiai Haji Hashim Asy'ari, adalah kampung halaman Gus Dur. Benar saja, pada Kamis, 30 Desember 2009, Gus Dur wafat. Kepergiannya diiringi oleh ribuan orang dari berbagai golongan yang mengantarkannya ke peristirahatan terakhir di Tebu Ireng. Momen ini disiarkan di televisi nasional selama berminggu-minggu, mencerminkan betapa besar cinta rakyat kepada beliau. Ucapan ini syarat dengan makna spiritual. Dalam tradisi Islam, kematian seorang wali sering diiringi oleh tanda-tanda, seperti firasat atau ilham. Gus Dur, dengan ketenangannya menghadapi kematian, menunjukkan sikap husnul khatimah yang diidamkan setiap muslim. Ia juga menitipkan pesan untuk menjaga bangsa, mencerminkan nilai ukhuwah watoniyah atau cinta tanah air yang selalu ia junjung. Sebagai tambahan, meski bukan prediksi, Gus Dur pernah berkata di sebuah acara televisi nasional bahwa di antara kandidat presiden era 2000-an, Susilo Bambang Yudhoyono, Megawati, Prabowo Subianto, dan Yusuf Kala, Prabowo adalah sosok yang paling ikhlas kepada rakyat. Meski SBY yang terpilih pada 2004 dan 2009, perkataan ini menarik perhatian karena Prabowo terus mencalonkan diri sebagai presiden, termasuk pada pemilu 2024. Apakah ini akan menjadi kenyataan di masa depan? Kita serahkan pada waktu. Gus Dur bukan hanya presiden tetapi juga simbol kebijaksanaan, humor, dan pluralisme yang merangkul semua golongan. Perkataannya yang sering menjadi kenyataan bukan sekedar kebetulan, tetapi cerminan dari kepekaan spiritual dan kearifan budaya yang ia miliki. Dalam tradisi Jawa dan Islam, beliau adalah teladan seorang wali yang dekat dengan rakyat, yang mampu membaca tanda-tanda zaman dengan hati yang tulus. Mari kita doakan negeri ini agar selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tulis salawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar. Semoga kisah Gus Dur menginspirasi kita untuk menjalani hidup dengan keikhlasan, keberanian, dan cinta kepada sesama. Terima kasih telah menyimak. Like video ini jika kalian suka, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.